hingga komite dianggap bahagian dari sekolah. Kalau kepala sekolah menganggap komite menjadi bahagian, tentunya segala hal itu bisa dikomunikasikan dan bisa terkomunikasikan dengan baik. Untung kita ada komite sekolah supaya ada masalah-masalah terkait pendidikan ini bisa kita cari solusinya bersama. Sementara itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada saya tambahkan dulu Pak. Tunggu dulu Pak, ada penjelasan tambahan. Ya, jadi ini yang menyangkut tadi itu penguatan komite sekolah. SK. Dulu waktu saya ketua pernah ditandatangani oleh dinas. DPKM tidak pernah, tidak ada haknya. Karena bukan atasan. Ya. Dan tidak ada jabatan di situ, jabatan apa? Tidak ada itu. Itu hanya LSM biasa saja. Ya. Tapi karena harus ada oleh pemerintah, ada SK-nya oleh pemerintah, ada menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional harus ada, begitu juga komite. Ya. Jadi mengenai penguatan komite, minggu lalu itu kita sudah melakukan rapat dengan kepala sekolah dan komite untuk pembentukan ADART Komite Sekota Madya Makassar. Karena ini akan di-SK-kan oleh wali kota, jadi itu ada dasar hukumnya. Jadi siapa yang keluar dari itu, silakan tunggu sanksinya dari wali kota. Itu sementara sekarang di tim perumus untuk menyelesaikan itu. Bahkan Pak, Ibu sekalian, di situ ada kemungkinan diusulkan bahwa komite itu ada insentif. Ada itu. Dan itu tugasnya nanti Ibu Yeni di DPR itu dengan Ibu Abiati. Bagaimana supaya bisa mengharuskan itu. Saya waktu itu usulkan dan tekankan bahwa Makassar ini sudah harus ada bosda, bos daerah. Kenapa di kota-kota lain ada bos daerah, kenapa di kota Makassar tidak ada? Ya, supaya komite ini ada juga biaya untuk kegiatan sehari-hari, kegiatan operasional sehari-hari. Ya, kalau mengenai kantor komite itu harus Bapak baku atur dengan kepala sekolah. Ya, kami tidak bisa campur itu karena itu internal antara sekolah dengan komite, itu internal Pak. Kalau di Jawa itu rata-rata ada. Apalagi kalau sekolahnya cukup luas, ya komite bisa carikan dana untuk membentuk ruangan di situ Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak usah khawatir Pak. Kami Dewan Pendidikan berusaha bagaimana supaya kesan ada di atas ada di bawah antara komite dan kepala sekolah itu di kedua belah pihak, supaya tidak ada lagi setelah nanti SK wali kota keluar tentang ADART komite sekolah itu. Karena itu akan menjadi aturan dan standar yang mengikat antara kepala sekolah dan komite sekolah. Ya. Saya kira itu penjelasan saya. Mungkin selanjutnya mengenai SK itu Pak Mahmud yang lebih tahu karena waktu itu kayaknya dia yang tapi saya berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati komite sekolah. Jadi informasi untuk Bapak, komite sekolah bukan bawahan dari kepala sekolah. Komite sekolah duduk sejajar dengan kepala sekolah. Komite sekolah tidak bertanggung jawab kepada kepala sekolah maupun kepada dinas dan dewan pendidikan, tapi komite sekolah bertanggung jawab kepada orang tua siswa. Itu tugasnya Bapak. Jadi tanggung jawabnya ke orang tua, termasuk misalnya ada penggalangan dana dan sebagainya, dipertanggungjawabkan kepada orang tua. Terkait siapa yang harus menandatangani supaya tidak terkesan kalau kepala sekolah tanda tangani seakan-akan bawahan. Pernah di saat saya ada di dinas pendidikan, ada beberapa sekolah yang mengusulkan langsung ke saya untuk ditandatangani. Tapi waktu itu saya tolak. Saya kasih jalannya di pusat di Jakarta waktu itu, bilang dia jawab sebaiknya tidak.
Tapi kalau ada untuk menguatkan itu, maka tetap dibuatkan oleh kepala sekolah lalu diketahui oleh kepala pendidikan. Tapi sebagian diantaranya karena mengusulkan langsung dan menginginkan saya yang harus tanda tangan, maka waktu itu saya tanda tangani SK daripada komite sekolah. Saya pikir ini nanti bergantung dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang ada di masing-masing sekolah. Kalau itu mengatur, saya rasa itu bisa saja, sah-sah saja. Apalagi ini kan ditandatangani oleh Pak Wali Kota. Itu sangat kuat posisinya. Terima kasih, ini informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira 3 pertanyaan di sesi pertama sudah terjawab semua. Kita buka sesi kedua, masih ada waktu saya kira. Yang paling belakang dulu yang mau sekali tadi. Iya. Hah? Dulu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe, nama saya Endang Suryadharma. Saya Ketua Komite UPT SPF SDN Cambaya 4 Kota Makassar. Dari sekian banyak pembicara, dari sekian banyak ulasan, sangat menarik untuk hari ini. Namun sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Dewan Komite Kota Makassar serta Bapak Ibu pemateri yang sangat luar biasa. Selaku komite dalam hal ini, Tabe Bapak Ibu, sejauh mana kolaborasi antara komite dan sekolah atau kepala sekolah? Itu dulu yang kita mau tahu. Mau kolaborasi dengan kepala sekolah atau sekolah? Sedangkan komite itu terbentuk dari perkumpulan orang tua. Sejak zaman waktu itu, komite Dewan Pendidikan tidak tahu kapan berdiri. Apakah komite sekolah belum berdiri atau Dewan Komite duluan yang berdiri? Saya tidak tahu. Yang saya tahu, diri saya waktu itu diangkat sebagai ketua komite hasil dari rembutan orang tua. Itu saja yang saya tahu. Terus yang perlu dipahami sebagian teman-teman di sini, paham tidak keberadaan sekolah dan kepala sekolah? Itu dulu. Kurun waktu sebelum COVID dan setelah COVID saat ini, begitu banyak PLT dan PLH yang terbentuk di Kota Makassar. Kita tahu kerjanya kepala sekolah kasihan, yang PLT dan PLH itu. Manusia ini Pak, Ibu, yang dikerja, bukan kertas gitu. Mereka harus terbang ke sana kemari untuk memenuhi kewajibannya sebagai guru dan sebagai kepala sekolah. Manusia biasa itu menjadi dia kodong. Sedangkan kita sebagai komite menuntut dia untuk bekerja, berbuat untuk sekolah. Pasti dia buat karena tugasnya. Belum guru penggerak, belum sekolah penggerak, belum adiyata, itu semua di kepala sekolah. Otaknya. Apa yang mereka mau buat? Tangannya 2, kakinya 2. Siapa yang harus membantu mereka? Adakah komite yang membantu? Jaki selalu bilang komite itu kodong tanda tangan. Tidak. Itulah salah satu bentuk kolaborasi untuk meluruskan ini jalannya proses pencairan dana BOS. Kepala sekolah yang memang merasa komite adalah partnernya, komite adalah rekan kolaborasi, ayo sama-sama kita berangkat. Kalau saya maaf menilai dari tadi ini seolah kepala sekolah selalu salah dalam hal ini. Bagi saya enggak. Saya jadikan sekolah itu sebagai HP menurut pemateri tadi. Anak-anak senang main HP. Sekarang sekolah itu saya jadikan HP hospital pendidikan. Sekolah itu adalah bengkel menurut saya. Sekolah itu adalah menurut saya tempat servis. Ya. Jadi sekolah itu merupakan galangan menurut saya. Tempat memproduksi dan tempat untuk memperbaiki. Pengalaman saya di Cambaya, Pak, mungkin Mbak ada yang tahu. Cambaya itu adalah komplit dari segala macam bentuk, ya, narkoba, pencurian, penculikan, pembunuhan, pembegalan, hipnotis, itu digabung jadi satu di sana. Untuk nyawa 500.000 jadi sana kalau mau. Sekarang saya jadi komite di sana. Saya jadikan hospital itu sekolah. Orang tua
Dengar anaknya dimarahi saja, bawa parang, bawa busur. Ayo kita perang. Jadi, maaf, sekali lagi saya sampaikan, sebagai komite kita bekerja saja. Itu saja, bekerja makin. Buktikan bahwa kita yang dipilih orang tua memang bekerja untuk ya, bekerja saja. Alhamdulillah selama saya jadi komite di sana, segala bentuk aneka macam persoalan-persoalan yang sering kita jumpai, alhamdulillah beransur-ansur mereda, beransur-ansur pulih, kembali ke kodratnya, guru dihargai atau bahkan dihormati, kepala sekolah dianggap sebagai pimpinan, suaranya kita dengar, komite dalam hal ini berjalan di belakangnya, memberikan jempol untuk kepala sekolah. Alhamdulillah Cambai 4 sudah luar biasa sekarang ya. Jadi tabe lompoh untuk rekan-rekan komite yang hadir di sekolah ini, kepala sekolah jangan kodong terlalu sering ya, terlalu diapa bahwa harus begini, apalagi masalah dana bos. Dana bos itu sudah ada juklak-juknisnya, sudah ada RKS yang mengatur. Kalaupun ada luka-luka sedikit barangkali uang transport atau apa ndak ditahu itu ya, karena kepala sekolah itu banyak tahu masalahnya, apalagi kalau bersangkutan dengan hasa mitra, dengan koperasi pace kodok. Jadi ya mungkin begitu Tommy, ada pekerjaan atau ada kegiatan di situ Tommy bisa dapat, tapi tidak akan membuat kepala sekolah itu jadi kaya atau akan kenapa? Karena ada RKS, bukan komite juga, tapi guru-guru juga ikut mengawasi kepala sekolah. Itu yang mau dipahami. Karena di sekolah juga ada istilah itu tim dana bos mereka. Jadi saya selaku komite di Cambai 4 sangat respon sangat positif dengan apa yang ada di sana, karena memang apa yang dihendaki pimpinan yang karena memang sering ada workshop untuk dana bos, alhamdulillah mereka jalan, laporan semua diterima, dan saya bertanda tangan juga dengan nyaman karena tidak ada hal-hal yang mencurigakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari komite SD Kalokuan 3, SD Kalokuan 3, Kecamatan Talo. Alhamdulillah kami selaku ketua komite senantiasa bersinergi dengan kepala sekolah. Setiap kepala sekolah mau bertindak, kami tetap dihubungi dan kita rapat kecilan untuk menyelesaikan beberapa persoalan yang ada. Jadi persoalan sinergitas komite dengan kepala sekolah tergantung dari komitenya itu sendiri dan kepala sekolahnya itu sendiri. Yang kami ingin sampaikan di sini bahwa kami inginkan bahwa di Kota Makassar ini terjadi kesenjangan antara sekolah satu dengan sekolah yang lainnya. Ada sekolah yang terlalu bagus dan ada sekolah yang tidak bagus. Olehnya itu melalui kesempatan ini ada Ibu Dewan di sini, Komisi B, Ibu Apiati dan Ibu Yeni. Kami sangat mengharapkan bahwa pada saat pembahasan anggaran nantinya agar kiranya bisa melihat sekolah-sekolah yang mana sekolah yang harus dibantu. Maksudnya menitipkan ke Dinas Pendidikan agar kiranya proses pembangunan yang ada di sekolah tidak berprinsip siapa kepala sekolah yang dekat dengan dinas maka itulah sekolah yang dibantu. Itu yang kita harapkan. Karena kita inginkan kenyamanan anak-anak kita untuk belajar di sekolah. Karena kalau kita mau melihat memberikan kenyamanan yang lebih bagus dari bantuan orang tua siswa itu sangat-sangat minim. Apa yang bisa kita bikin? Ya. Tapi kalau melalui anggaran pemerintah, saya yakin dan percaya sekolah-sekolah kita ini akan lebih bagus. Itu yang kami harapkan di sini. Mudah-mudahan untuk 2024 nantinya supaya sekolah-sekolah yang ada di Makassar ini sama tingkatannya semua. Kalau sekolah A ini menggunakan AC, maka sekolah yang ada di Poloso khususnya di daerah sana yang jauh di perbatasan dia harus menggunakan AC juga dari pihak pemerintah kota. Olehnya itu kami berharap agar kiranya Ibu dari Komisi B ini, Ibu Dewan yang terhormat, agar kiranya pada saat pembahasan anggaran bisa juga turun ke sekolah-sekolah.
memapping sekolah-sekolah yang mana sekolah-sekolah ini yang tidak pernah dapat bantuan daripada anggaran pemerintah Kota Makassar. Ini barangkali yang kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Husain Pata dari SMP 4 Makassar. Sebelumnya saya ingin sampaikan kepada Bapak dan Ibu, yang diundang sebenarnya hari ini adalah pengurus komite, tapi ketika saya dikirimkan undangan Pak Suharman, saya sempat konfirmasi apakah yang diundang ini ketua komite atau kepala sekolah. Dia bilang silakan Bapak datang berdua dengan ketua komitenya. Tapi saya tidak tahu apakah ketua komite saya hadir atau tidak. Pak Soeharto ada? Alhamdulillah ada di depan. Ya. Baik. Yang pertama yang ingin saya sampaikan terkait dengan perpisahan yang selama ini sering meresahkan masyarakat. Saya perlu sampaikan kepada kita semua bahwa saya sudah 8 tahun di SMP 4. Saya tidak pernah melaksanakan perpisahan secara resmi, baik di sekolah maupun silakan. Ya. Jadi sekali lagi saya tidak pernah melaksanakan perpisahan yang sifatnya seremonial bermewah-mewahan. Nah. Yang kedua, bahkan peringatan keagamaan semisal Maulid sudah 3 tahun terakhir ini saya tidak laksanakan secara seremonial. Tapi saya robah menjadi namanya Maulid berbagi. Jadi kami hanya himbau kepada siswa secara sukarela untuk membawa sembako. Dikumpul oleh OSIS bersama dengan Rohis pengurus musalla. Sembako itu nanti kita paket-paketkan dan kita bagikan kepada masyarakat di sekitar sekolah. Lebih mengena itu dibanding kalau Maulid seremonial bikin songkolok, bikin kado minyak, panggil ceramah. Apakah itu jelek? Tidak. Tapi saya melihat itu lebih banyak pemborosannya. Pengalaman kita Pak, kalau Maulid berbagi, Maulid seremonial, kadang songkoloknya na buang-buang anak dalam kelas. Iya, tidak banyak tidak suka. Jadi saya robah. Jadi sudah 3 tahun ini kami laksanakan namanya Maulid. Itu terkait dengan persoalan-persoalan yang kadang meresahkan masyarakat karena terkait dengan permintaan sumbangan. Ada permintaan sumbangan tapi sifatnya tidak mengikat, tidak menentukan. Contoh misalnya terjadi kebakaran, terjadi banjir, ada musibah di sekitar, biasa kita minta secara sukarela dari siswa. Atau ada yang meninggal orang tuanya, itu kita mintakan secara sukarela, tapi tidak mengikat. Ya. Yang kedua terkait dengan sekretariat. Saya mungkin Pak sekolah yang menyiapkan sekretariat, bukan sekretariat, ruangan kerja untuk komite. Pak Ketua bisa Cuma sayang ruangan yang kita siapkan itu tidak dimaksimalkan juga oleh pengurus komite. Bahkan kami sudah mengeluarkan dana BOS itu untuk memperbaiki itu ruangan, tapi tidak dimanfaatkan. Mungkin karena SMP 4 itu tabe ada Bunda Ibu Apiati, alumni SMP 4, kemudian juga pernah jadi ketua umum IKA SMP 4. Lantai 3 tempatnya, mungkin karena rata-rata sudah tua, sakit lututnya kalau naik di lantai 3 mungkin ya. Tapi saya tidak tahu, wallahu alam ya. Mudah-mudahan bukan karena itu. Tapi kemudian regulasi Bapak Ibu, setahu saya sampai dengan hari ini regulasi komite itu Pak tidak pernah berubah. Dan saya tidak tahu apakah bisa dirubah dengan seperti yang dikatakan tadi Prof. Regulasi komite itu adalah Permendikbud 75 tahun 2016. Fungsi, tugas dan kedudukan komite, baca di situ. Termasuk tidak disebutkan di situ bahwa komite bisa ditandatangani oleh kepala dinas dan wali kota, tidak ada di situ. Memang di situ dikatakan hanya disahkan oleh kepala sekolah. Dan di dalamnya situ antara kepala sekolah dengan komite sekolah adalah mitra sejajar. Jadi komite sekolah bukan atasan kepala sekolah juga bukan bawahannya komite. Sehingga antara dua pihak ini tidak boleh ada saling yang merasa lebih di antara satu. Tapi adalah mitra sejajar yang diharapkan selalu berkolaborasi. Apa yang dikolaborasikan sebenarnya antara kepala sekolah dengan komite? Terkait dengan dana atau program yang bisa dikerjasamakan adalah program dan pendanaan yang tidak bisa di backup oleh dana BOS.
Ya, itulah yang kita duduk bersama dengan komite membicarakan terkait tabe Bu Yeni 18 revolusi pendidikan sekarang tidak bisa jalan Bu karena tidak didukung oleh, kalau dana BOS tidak cukup. Dana BOS yang kita terima sekarang itu maksimum bisa membiayai operasional sekolah kita 40%. 60% ini mau diambilkan dari mana? 60% ini lebih banyak kepada peningkatan kompetensi baik guru maupun siswa. Salah satu di antaranya tadi adalah 18 revolusi one student one sport. Satu anak satu olahraga, satu anak satu tari, dan satu anak dengan bakat-bakatnya lain. Tapi ini susah kita jalankan karena tidak ditopang oleh dana. Nah, yang kita harapkan tentu adalah kolaborasi, adalah komite. Komite nanti yang membahasakan program yang kita nanti bahas bersama dengan komite, itulah yang disampaikan kepada orang tua. Ya, setelah kita membuat program, kita sudah serahkan kepada komite. Sekolah tidak boleh lagi terlalu jauh mencampur itu. Ya, karena itu tadi dikatakan bahwa komite hanya memang bertanggung jawab kepada orang tua siswa karena memang dana orang tua yang dipungut, bukan dana BOS, bukan. Jadi fungsi komite untuk dana BOS itu hanya sebagai memantau, mengontrol, tapi tidak bisa mengendalikan. Ya. Itu terkait dengan regulasi. Tolong Pak Ketua, mungkin komite sebelum kita rapat dulu saya sudah print itu Permendikbud 75 tahun 2016, buka di situ. Di situ dalamnya ada itu yang diperbolehkan pungutan pendidikan, bantuan pendidikan dan sumbangan pendidikan. Dua yang dilarang, satu dibolehkan. Pungutan pendidikan dilarang, bantuan pendidikan boleh, kemudian sumbangan pendidikan boleh. Di situ ada syarat-syaratnya, nanti kita baca di situ. Cuma persoalannya sekarang ketika ada di antara kita teman-teman yang pengurus komite berinisiatif untuk memungut dana berdasarkan itu, muncul lagi namanya LSM, wartawan yang melapor ke sana kemari. Jadi kadang kita berpikir juga daripada kita berurusan dengan APH, kita pakai saja dana yang ada. Akibatnya banyak program yang tidak bisa kita laksanakan. Ya, saya kira cukup yang 3 ini. Jadi saya tekankan Pak Prof, kalau ada nanti AED ART mudah-mudahan tidak bertabrakan dengan Permendikbud 75. Coba dibuka, masih bisa deh. Ya, silakan ya. Jadi saya hanya menyampaikan ini. Iya. Iya, maksud saya apakah memang bisa lahir perdanya dibawa dari Permendikbudnya? Ya? Lebih tinggi dari Permendikbud. Oh? Ya. Saya baru tahu itu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nama saya Abdurrahman, ya, dari Kalukuan 1. Ibu, salam Bu Bundaku, Ibu Apiati bersama dengan Bu Yeni. Alhamdulillah, kembali kita hadir di forum ini berbicara lagi tentang masalah komite sekolah. Jadi sebenarnya semua permasalahan yang muncul ini sudah berulang kita bahas. Ini menjadi sebuah pekerjaan-pekerjaan yang sepertinya tidak akan pernah habis. Yang sebenarnya yang perlu kita gugat, Pak, di dalam diri kita, bahwa komite sekolah itu sih bagaimana? Ini yang perlu dipertanyakan. Jadi posisi komite sekolah, bagaimana kapasitas komite sekolah di sekolah masing-masing? Bagaimana fungsi dan peran? Apakah selama ini dibentuk sudah berjalan secara baik? Apakah fungsi dan perannya juga sudah dijalankan secara baik? Yang harus saya sampaikan di forum ini bahwa hampir semua komite sekolah pengurus di Kota Makassar ini memiliki
karakter yang berbeda-beda, Pak. Jadi tidak bisa kita merujuk satu satu definisi atau satu karakter bahwa harus begini. Nah, seperti disampaikan teman-teman tadi bahwa dinamika sinergitas antara pengurus komite dengan sekolah itu bervariasi. Ada yang sangat harmonis, bahkan langgeng, bahkan tidak baik lagi dikatakan almarhum biasa bahwa ada perselingkuhan. Artinya begitu eratnya keterkaitan hubungan antara komite dengan kepala sekolah sehingga dianggap bahwa sebuah perselingkuhan itu kalimat dari konotasi hubungan antara personal seseorang. Begitu akrabnya sehingga adem, tidak ada masalah di sekolah. Ya. Ada juga komite menggambarkan yang begitu amburadul, terjadi gesekan bahkan perang dingin antara komite dengan kepala sekolah. Jadi seperti inilah Pak fenomena. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa sampai seperti ini? Kita ini sudah membentuk komite sekian puluh tahun Pak, bahkan rapat berulang-ulang di hotel, di mana-mana. Tapi kita tidak menemukan satu bentuk yang sebenarnya bagaimana performance komite itu. Ya, coba tidak ada satupun. Saya mohon kepada teman di komisi tadi Bu Yeni, teman-teman, saya dulu sering juga coba adakan sebuah semacam kajian penelitian khusus tentang komite itu. Ya, jangan cuma dalam bentuk forum dialog seperti ini selesai juga. Tidak ada rekomendasi-rekomendasi ataupun sebuah keputusan yang memang memberikan kontribusi yang bagus baik kepada pihak DPKM maupun terhadap komite. Bagaimana kita mengembangkan ke depan komite sekolah ini kalau kita sendiri tidak bisa merumuskan itu? Apa kendalanya? Ya. Saya bisa merumuskan satu item, tapi Bu Yeni, ada beberapa persoalan sebenarnya yang dimiliki sehingga komite ini sulit untuk capable eksis di sekolah sehingga banyak muncul. Pertama seperti tadi status. Ini tadi teman Anda mengatakan harus ini sudah berapa kali diperdebatkan, betul disampaikan Pak Prof. Ini harus ada kejelasan secara hukum. Status komite ini bagaimana supaya mereka punya kredibilitas terhadap guru maupun terhadap kepala sekolah di mana dia di tempat ada. Ini status. Yang kedua, apa sih kapasitas kewenangan yang dimiliki? Sejauh mana kewenangan dimiliki ini ke forum untuk bisa menggreget sehingga terjadi sinergitas antara seorang kepala sekolah, guru maupun dalam rangka membangun sistem pendidikan yang ada di sekolah. Nah, ini yang tidak jelas. Kita membuat di aturan ini jelas, di Permendagri ini sudah berulang-ulang kita bahas ini nomor 75 2016. Tapi perlu ada hasil dari ini kita membuat, coba dikatakan Pak Prof, harus ada rekomendasi lagi yang harus kita susun untuk mempertegas bagaimana sih sebenarnya yang diinginkan komite di Kota Makassar. Nah, katakanlah harus ada anggaran dasar rumah tangga, saya kira disitulah semua akan digambarkan. Tidak perlu dipertentangkan yang mana tinggi Permendagri dengan Perda. Kalau memang harus dibuat, harus ada produk hukum yang menguatkan itu posisi komite. Kemudian yang terakhir termasuk penganggaran. Kalau Anda butuh komite eksis di sekolah, backup ibu juga anggarannya. Masa kudu disuruh kerja tidak gajinya? Saya tidak tahu mau insentif mau apa, itu urusannya. Yang jelas ada regulasi atau mengatur dan itu harus jelas supaya halal. Jangan juga tidak jelas nanti dikasih kepala sekolah. Saya biasa kalau dikasih apa ini Pak Kepala Sekolah? Pak Nasserong. Iya Pak, artinya semua harus jelas. Jadi harus penganggarannya jelas juga. Jadi kalau impossible sekarang Pak orang disuruh bekerja, apalagi kalau ada sekretaris berkantor, saya tidak setuju kalau berkantor ada kantornya, karena ketika kita punya sekretaris otomatis komite harus ada di dalam Pak. Itu dituntut dan banyak laporan nanti masuk. Setuju aja kalau ada sekretariat, tetapi persoalannya kemudian harus di backup anggaran Pak. Kalau Bapak masuk di dalam harus ada kopita Pak. Iya. Bagaimana orang bisa berpikir Pak? Saat sekarang ini saja orang disuruh saja harus ada anggarannya Pak. Kencing saja harus di kamar mandi bayar.
Terakhir Pak, jadi ini terkait kenapa sampai komite seperti dia berada di angan-angan saja tidak jelas. Sekian puluh tahun kita bahas ini juga berulang Pak. Fasilitas, saya katakan tadi, berikan fasilitas yang memadai. Anggota DPR dikasih fasilitas, ada ruang praksi, ada ruang komisi, ada perjalanan dinas, ada ini. Fasilitas ada Pak, tapi iya, mau Bunda, saya minta ini saya perbaiki. Forum apa tidak ada kasihan fasilitas. Katakanlah kasih motor, kenapa sih tidak bisa dimintakan sama Pak Wali Kota kasih ke motor itu supaya mau ya operasional. Iya. Kasih Bu Dewan, terima kasih. Saya kira ini sekedar saya memberikan juga inspirasi masukan karena tidak enak juga kalau saya hadir di sini sudah dikasih roti minuman, saya tidak mengeluarkan ini. Saya harus memberikan kontribusi. Terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya kira terakhir ini Pak Di. Sudah mulai. 3 mau saja dulu. Ya. 3 aja ya. Terakhir Bunda, terakhir katanya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kasim Kurais dari Komite Kompleks Rapokaling. Saya langsung saja. Yang pertama, saya ini adalah pejabat kepala sekolah yang ada sekarang. Sekarang ini kepala sekolah lebih banyak menjabat yang ditunjuk daripada yang definitif. Ada sekolah di Kota Makassar ini sampai 3 tahun menjabat. Yang lucu itu karena mereka juga tugas di kelas. Jadi sepotong itu waktu digunakan mengajar di kelasnya, kemudian sepotong dia tugas kepala sekolah. Di Rapokaling itu Pak tinggal 1 yang definitif. Kalukuan tinggal 1, 3 pejabat. Di Talotua itu pejabat semua. Di Baraya 1 pejabat. Saya hafal itu karena saya pernah wilayah tugas saya sana. Saya herannya kenapa terlalu lama itu pejabat. Bayangkan ada pejabat Rapokaling itu Pak, tugas di Galangan guru kelas. Jadi dia mondar-mandir itu Pak 1 hari itu. Iya, kalau 1 sekolah alhamdulillah, tapi rata-rata tidak. Rata-rata tidak. Jadi kalau temui kepala sekolah Pak, di mana kepala sekolah? Iya ada mengajar Pak di sekolah sebelah di Kalukubodoa. Padahal dia pejabat kepala sekolah Rapokaling. Ada 2 itu Pak di pejabat, ada 3 pejabat di Rapokaling. Itu semua lain tugas sekolahnya. Jadi dia mengajar di ini sepotong, jam 9 itu lari. Itu yang pertama. Bangun di kota. Tapi hampir tidak ada perpustakaan, tenaga perpustakaan yang ahli ditempatkan. Hanya guru-guru saya digilir, nah tidak ada ahli perpustakaan. Jadi lebih banyak itu Pak perpustakaan, jadi gudang buku saja. Ya, karena tidak ada petugas khusus. Katakanlah yang tamatan dari perpustakaan. Pustakawan. Itu SD yang saya maksud, kalau SMP saya kira bagus. Tapi SD itu rata-rata Pak, di Talo Panda ada biar 1 yang petugas pustakawan itu. Jadi kerjanya ya asal terisi. Jadi lebih banyak gudang buku di dalam saja. Yang berikut, kita diundang di Dewan. Kalau tidak salah 3 tahun lalu. Saya bilang, Pak, saya kasih tahu ke Pak Ketua waktu itu, saya merindukan sekolah itu seperti gedung Dewan ini. Yang ada AC-nya, nyaman kita tinggal. Banyak Pak sekolah di kota ini yang terjepit. Mana tidak ada angin masuk. Kipas angin juga asal-asalan. Tapi ini program jangka panjang barangkali. Kenapa kita tidak bisa programkan misalnya AC itu di sekolah? Yang standar saja. Pak, sampai hari ini tidak jauh bedanya itu ruang belajar dengan sekarang. 78 dengan sekarang itu sudah 40
5 tahun yang lalu. Saya jadi guru honor pada saat itu. Beda-beda sedikit, enggak berbeda jauh dengan ruang kelas yang ada sekarang. Yang berikut, ruang belajar. Tapi itu semua berulang jangka panjang. Bagaimana kita pikirkan di Kota Makassar ini? Saya terus terang tidak efektif jam belajar di siang sore hari. 70-80% sekolah di Kota Makassar negeri Pak pagi sore. Berisi pagi, berisi sore. Dan berapa jam saja itu kalau masuk jam 1 sampai jam 5 paling lambat. Berapa waktu yang digunakan untuk belajar itu? Itu rata-rata sekolah negeri di Kota Makassar itu seperti itu. Yang negeri, kompleks-kompleks itu semua seperti itu. Kenapa saya tahu? Karena saya jadi pernah pengawas sekolah. 22 tahun saya pengawas sekolah. Jadi saya tahu persis itu situasi di bawah. Kenapa kita tidak bentuk sekolah seperti tempat kita ini? Kalau masuk di kelasnya ini Pak nyamannya. Oleh karena itu saya punya cucu semua itu pada ada sekolah negeri. Semua saya kasih masuk di swasta. Padahal mamanya di rumah pernah kepala sekolah, pernah pengawas rumah, pengawas sekolah, tapi tidak ada anak saya masuk di negeri. Mana lagi? Pokoknya banyak lah. Saya sampaikan tadi. Yang berikut adalah rumah dinas. Rumah dinas yang di sekolah itu pernah diinstruksikan dikosongkan. Sampai hari ini masih kosong, tidak ada yang tinggali. Katanya mau dibangun, sampai hari ini juga tidak dibangun. Akhirnya apa? Dulunya bujang sekolah tinggal di situ biasa tergeser. Tidak ada lagi yang menjaga sekolah seperti dulu. Jadi ini barangkali perlu kita pikirkan untuk kedepannya. Kalau memang dibangunlah. Ada juga dibangun seperti perpustakaan tadi ya begitu dihabis dibangun ya seperti saya katakan tadi. Saya kira ini Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Quraisy, Bapak dan Ibu sekalian. Ini yang paling terakhir sekali. Mau sekali ke sini Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, langsung saja Ibu Dewan yang kami hormati. Perkenalkan dari SMP Negeri 22 Jalan Insinyur Juanda, wilayah utara Kota Makassar. Alhamdulillah SMP Negeri 22 ini semenjak 4 tahun terakhir dengan komitmen kepala sekolah mau membangun sarana dan prasarana telah terwujud. Dulu SMP Negeri 22 ini sangat dikucilkan lah istilahnya. Tidak ada peminat. Karena dindingnya dulu pakai papan. Tapi alhasil dengan kerja keras Ibu Kepala Sekolah dan saya backup sebagai ketua komite. Tadinya waktu membangun kita sering didatangi sama LSM. Tapi alhamdulillah mungkin karena dia tahu bahwa ketua komitenya juga bukan orang sembarangan. Miring-miring sedikit Pak. Jadi melawang Kak Pak. Yang saya mau bicarakan, saya tidak mau panjang lebar. Karena kalau saya bercerita dari 7 tahun yang lalu perjalanan kami, saya cuma mau mengatakan pada hari ini bahwa ketika kami melakukan upacara, kadang siswanya di tangga Bu, atau di lantai 2, tidak ada lapangannya. Dan jujur kami di sana, saya kadang ikut upacara Pak, mungkin satu-satunya komite yang kadang pimpin upacara Pak di Kota Makassar. Karena kami buat program di situ Pak selama 7 tahun terakhir. Namanya Komite Masuk Kelas. Kita tahu Pak wilayah utara sama dengan Camba. Baru disentuh lengannya anaknya Pak dilapor mi bilang dicubi ke sekolahku. Datang mi preman, datang mi apa. Tapi 4 tahun terakhir ini tidak ada lagi yang datang karena saya buat program namanya Komite Masuk Kelas. Jadi setiap ada pertemuan dengan orang tua siswa, saya selalu sampaikan kepada orang tua, masuki di kelasnya anak, lihat itu belajarnya begitu seperti apa. Jadi mungkin yang saya mau tegaskan di sini Bu Dewan yang kami hormati,
Kalau ada waktu sekiranya pulang mungkin dari sini bisa ke sekolahku, kita bisa mampir, kita lihat anak-anak upacara sampai-sampai berteriak janji siswa bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, mengabdi pada nusa dan bangsa, tapi sekolahnya sangat prihatin sekali. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas segala pertanyaan yang masuk. Mungkin sebelum saya serahkan ke para narasumber, ada tadi permintaan Bu Yeni, siapa tahu ada suara perempuan. Kalau tidak ada, saya persilakan ke Bunda Piati, Bu Yeni, Prof, dan Pak Mahmud untuk menanggapi beberapa masukan dan pertanyaan yang masuk. Silakan Bunda. Oke, terima kasih. Ada temanku itu mantan anggota DPR, siapa yang mata lagi? Aduh, Pak Ilyas. Alhamdulillah Pak Ilyas. Bukan, Makassar. Mitra saya dulu kepala dinas pertanian di pemerintah kota, keindahan kota. Mitra saya beliau. Masih muda dan baik hatinya. Saya tidak tahu kenapa selanjutnya. Jadi ada istilah tandem. Seperti kalau kita mau mencalonkan diri tandem sama tingkat 1 dengan kota Makassar. Artinya kolaborasi, komite bersama sekolah ya. Terus kalau masalah arahannya kita untuk bisa memfasilitasi untuk menyampaikan kepala dinas agar supaya ada pemerataan sekolah-sekolah yang dibangun. Itu Pak berkali-kali anggota yang paling cerewet ini Bu ya ini. Paling cerewet. Artinya kita inginkan kepala dinas untuk peduli. Tidak ada diskriminasi, harus pemerataan. Tetapi alasannya apa? Kepala dinas tidak bisa mengakomodir keinginan masyarakat semua atau sekolah-sekolah untuk agar supaya ditingkatkan kualitasnya untuk sekolah ya. Artinya pembangunannya, sarananya, prasarananya. Karena apa? Peruntukan anggaran yang diberikan sangat banyak didistribusikan kepada kegiatan-kegiatan yang lain. Contoh saja beasiswa juga yang menjadi masalah saat sekarang ini. Ya, belum selesai. Permohonan orang tua begitu besar, tetapi anggarannya terbatas. Nah, itu menjadi masalah untuk kita. Para orang tua datang ke kita untuk agar supaya beasiswa harus ditingkatkan. Nah, sementara DPR anggota di Komisi D menuntut kepala dinas untuk agar supaya semua sekolah yang tidak memang dianggap sudah tidak layak segera dibangun sesuai dengan yang sekolah-sekolah yang lain. Jangan asal yang dekat dengan kepala dinas ada upeti, ada apa dan sebagainya, itu tidak boleh seperti itu. Kita awasi, kita ini sambil melakukan pengawasan untuk hal itu. Terima kasih Pak Ilyas ya, insya Allah kita nanti sampaikan lagi kepada Dinas Pendidikan. Kemudian yang tadi Pak, Kepala Sekolah SMP, bekas sekolah aku dulu kodong. Ya, SMP Negeri 4. Ya. Alhamdulillah Pak, kita bisa bersama-sama memahami keinginan komite karena memang tugas pokok fungsi. Tetapi saya ingatkan, komite ya dulu gak maca tapi sekarang bagus ya. Alhamdulillah karena di situ banyak bantuan ya Pak ya, banyak bantuan dari orang tua dan tidak diperbolehkan adalah minta sumbangan, tetapi bantuan diperbolehkan. Hanya saya sampaikan untuk komite tidak boleh terlalu mencampuri urusan teknik sekolah. Ya, jangan. Tadi contoh ada teman kita tadi sampai bisa mengajar ke dalam. Tidak boleh Pak. Jangan melakukan hal itu sampai komite juga ikut masuk memberikan pendidikan. Tidak boleh, itu teknis itu. Karena guru-guru itu sudah punya pendidikan. Ada hierarkinya, ada tingkatan-tingkatan sampai bisa menjadi guru mengajar seperti itu. Ya, jangan sampai ada yang ketahuan seperti hal itu dan yang lain-lain ikut-ikutan. Jangan. Jadi memang kapasitasnya komite ada terbatas, tidak boleh mencampurkan teknis. Sama dengan anggaran BOS kita tidak boleh terlalu jauh, tapi kita bisa bertanya, dana BOS itu peruntukannya apa? Biar, tapi secara etika, sopan santun terhadap kepala sekolah untuk bisa dipaparkan. Expose dulu Pak, Bu, untuk anggaran BOS seperti apa, supaya kita tahu kalau dia melenceng dari aturan BOS, tentu harus komite punya tugas untuk menegur seperti itu ya. Kemudian yang 3, silakan yang lain, nanti tidak kebagian. Kita semua. Ya, terima kasih atas pertanyaan bapak-bapak yang cukup luar biasa banyaknya. Ini mengindikasi bahwa perhatiannya luar biasa pada kami. Ya. Dan
beberapa pertanyaan tadi ini sangat menarik. Saya lupa lain namanya Bapak yang baju hitam. Yang saya ingat saya pernah sama-sama beliau Perda Kebudayaan Pak Dek. Pak Rahman, iya saya ingat sekali. Iya. Rekomendasi yang diharapkan kepada kami bahwa banyak kegiatan yang sudah kami lakukan, DPKM Menyapa. Alhamdulillah kami sudah membuat beberapa rekomendasi Pak. Salah satunya adalah kami sudah membuat ADRT. Cuman ini tidak saya kira tadi terbagikan. Ya. Jadi salah satu bentuk kepedulian kami dengan begitu banyaknya masukan dari teman-teman komite, kami juga memang melakukan hal-hal tentunya tidak bisa langsung secara terlalu sekaligus begitu. Secara bertahap, salah satunya adalah kami sudah membuat ADRT. Itu nanti bisa dipelajari dan akan kami berikan. Yang kedua, rekomendasi kami juga kepada Dinas Pendidikan adalah masukan kami dari beberapa komite juga bahwa sebenarnya ada perlu WA juga, grup WA komite sekolah, sehingga di dalamnya bisa terjalin komunikasi ataukah misalnya berbagi inspirasi, jangan juga keluhan terus, inspirasi yang sudah dilakukan, ada sekolah yang harmonis dengan kepala sekolahnya, itu kita bisa kita pelajari seperti itu. Tetapi yang grup ini belum, dan memang kami sudah meminta kepada Dinas Pendidikan bahwa harus ada semua data-data komite sekolah yang diberikan pada kami, bukan dibilang karena kami ini caleg ya, komite itu ada di DPKM, karena untuk mengantisipasi bahwa kegiatan yang harusnya hadir ini memang teman-teman komite, maaf ya saya tidak bermaksud menyinggung Bapak Kepala Sekolah, karena komite yang kami maksudnya awalnya itu harus ketua, tapi kalau ketika ketua tidak bisa ya pengurus komite supaya terjadi itu. Ini kenapa terjadi, kita tidak tahu karena kita tidak tahu nomornya komite sekolah sebenarnya itu siapa. Jadi kadang-kadang yang diutus guru jadinya jadi tidak nyambung juga. Sekali lagi kami juga mengumpulkan komite bukan untuk menyaingi kepala sekolah, tidak. Sekali lagi dari awal pembahasan saya, kehadiran komite membantu dunia pendidikan. Jadi kita berkolaborasi yang tentunya ada hal-hal yang pastinya kita bisa sinergikan secara baik. Dan tidak juga kita mengatakan karena kepala sekolah begitu banyak masalahnya, begitu banyak punya kewenangan sampai komite yang harus disuruh untuk mengerti, tidak seperti itu juga. Jadi kapasitas sebagai kepala sekolah dia harus bisa mengatur kewenangan-kewenangan yang dimilikinya dan tugas-tugas yang dimiliki. Seperti kami misalnya saya seorang ibu, saya seorang istri, saya DPKM, saya di komisi, saya di partai juga. Tidak bisa saya bilang pahami saya, tidak. Bagaimana saya bisa masuk ke semua tugas dan kewajiban saya untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Dan memang sambil saya sekalian saja Pak, saya tidak satu-satu, sudah tadi dari Pak siapa lagi? Kurais, Kasim Kurais, iya. Terkait DLH ini Pak sudah menjadi sorotan saya dan secara politik sudah saya sampaikan dalam paripurna. Kacau pendidikan kita. Kalau pejabat harian, PLH, PLT, ini tidak jelas statusnya. Jadi kalau itu Pak berkali terus panjangin lagi tuh kalau itu, karena itu juga masuk di komisi saya, itu sudah keras. Saya malah yang termasuk tidak setuju kemarin pemilihan yang dilakukan yang elektronik, apa istilahnya yang kemarin itu, saya tolak karena itu menghabiskan anggaran dan sudah ditahu siapa pemenangnya, itu secara politis ya. Kita kembali kepada PLH. Ini memang Pak sangat disayangkan kalau misalnya ada guru yang menjadi PLH, beda lagi sekolahnya. Ini kan menjadi dua. Saya juga heran ini bagaimana pemerintah bisa terlalu cerdas
untuk menempatkan 2 orang. Secerdas apapun orang tidak bisa berada, 1 orang berada di 2 tempat dalam waktu yang sama. Ini kan logikanya. Dan tidak akan efektif. Dan yang menjadi terkorbankan adalah anak-anak. Apalagi kalau dia penentu kebijakan. Kita lagi yang harus disuruh mengerti. Iya, kasihan karena dia lagi mengajar. Ini kan kacau. Padahal masih ada orang. Kecuali memang orang tinggal sedikit, jabatan banyak, ya bisa. Misalnya sedikit memang orangnya tuh yang berkapasitas, baru sekolah yang dibutuhkan itu banyak, jadi bisa jadi 1 orang itu 5, ya kita mungkin bisa menerima. Tetapi kalau seperti sekarang ini banyak yang bisa menjadi pemimpin, hanya saja tidak diberikan ruang. Jadi memang juga tidak jelas bagaimana penentuan kepala. Ya, kita head to head. Cuman tetap dengan punya adab. Kita tidak boleh semprot, kita maksudnya punya adab ya. Tetap kita kritis dong, tapi kan tidak bisa juga sama bilang kau ya, itu adab kita. Pastilah kita semprot dalam tanda kutip ya. Masih dalam koridor yang baik, karena tetap kita harus bisa menempatkan sebagai pejabat publik, tidak boleh juga karena kita merasa dia selalu dikatakan yang terhormat sebenarnya bukannya. Iya, selalu Pak. Nah, jangan bicara RDP Pak. Paripurna adalah rapat paling tertinggi. Itu sudah media sudah menyorot itu semuanya. Kita kasih sorotan, bukan kita mau mencari kesalahannya, tidak. Kita mencintai pendidikan. Untuk apa kita selalu mau mencari? Tidak dibantu, dikasih lihat juga grade-nya. Kok masih grade D, masih bagus Ji, masih belum selesai yang di grade A. Ini yang belum diberikan pada kami dan akan kami minta. Dan yang menjadi satu kendala juga adalah tahun yang lalu ya tidak ada pembangunan karena prosedur untuk melaksanakan pembangunan itu terlalu panjang dan tidak ada yang berani kerjakan. Jadi setahun itu memang tidak ada pekerjaan, Bunda ya. Yang tahun yang lalu itu tidak ada karena banyak prosedur yang tentunya tidak ada orang yang berani melakukan kalau tidak sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Saya juga belum terlalu pelajari ya. Mungkin juga karena keterbatasan saya agak-agak kurang paham saya itu kalau bicara tender apa. Saya lebih fokus kepada pendidikan dan yang lainnya. Tapi tentunya kami harus juga belajar. Tidak boleh bilang tidak mau tahu. Kami harus tahu. Jadi salah satunya memang tahun yang lalu ya tidak ada pembangunan. Di tahun ini nanti kami tanyakan kembali. Dari yang sudah direncanakan berapa persen yang sudah terlaksana, itu akan kami tanyakan. Dan yang disampaikan juga bahwa pemerintah kota juga akan membuat sekolah percontohan Bunda Dek. Sebenarnya saya kritisi juga yang bintang 5 itu, maksud saya lebih bagus serata apalagi minimal ada standar sekolah yang nyaman walaupun bukan seperti yang swasta ya karena punya fasilitas AC dan lain sebagainya. Kita juga dulu sekolah enggak pakai AC, pintar Jiki juga. Jadi maksudnya yang paling penting sebenarnya menurut saya ya adalah bagaimana kompetensi dan membuat anak bahagia. Kita juga tanahta dulu bukan juga tehel dulu, cerdas Jiki juga. Jadi bukan hanya persoalan sarana prasarana, tetapi itu juga salah satu faktor pendukung setidaknya layak ya lah dilihat sebagai sebuah sekolah. Nanti orang kalau bertanya ini sekolah atau apa, jadi itu menjadi pastinya PR buat pemerintah kota. Barangkali itu yang sempat saya jelaskan, bisa ditambahkan oleh teman-teman yang lain. Yang merangkap ya, berpindah-pindah satu sekolah. Terus masalah jasanya gimana Pak, jasanya? Apa diberikan jasa dengan sekolah yang tempat dia pindah mengajar? Ada jasanya dapat? Yang tadi Bapak mengatakan bahwa ya ada guru yang sampai pindah mengajar tempat lain, itu jasanya bagaimana? Didapat? Ya. Iya, karena saya pernah jadi pengurus yayasan Kartika Chandrakirana, sekolahnya tentara. Itu saya dapati seperti itu. Saya tanya, saya awasi, mana gurunya belum masuk?
lagi mengajar tempat lain, saya langsung stopkan dia punya jasa. Seperti itu. Apakah ini pemerintah dari pengawas pernah nggak dia tahu seperti itu? Pemerintah punya tahu negeri. Iya. Ini harusnya nanti saya tanya sama kepala dinas itu. Masih ada seperti itu guru. Tidak boleh itu. Merugikan anak murid. Wah. Weh, itu saya mesti bahas nanti Bapak sama kepala dinas. Iya. Oke, terima kasih Mbak. Ya, informasinya kita ada bahan nanti kalau monef nanti. Makasih ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Saya bersyukur ya, masuk suara. Saya bersyukur Bapak dan Ibu sekalian, kali ini kita sharing, dan ternyata yang di depan saya ini adalah teman-teman saya semuanya ya. Saya tertarik di beberapa persoalan, tapi saya hanya ingin memberi gambaran secara umum, secara dari point to point ya, secara pointer. Satu yang sempat saya tangkap tadi terkait dengan komite sekolah yang sudah sekian tahun, bahkan sampai puluhan tahun masih menjadi komite di sekolah itu karena tidak ada pengganti. Pak Kadis pernah menyampaikan bahwa kalau ada terjadi seperti itu maka pemilihan komite itu tetap harus jalan. Setiap selesai periodenya harus tetap ada pemilihan. Kalau toh memang itu disepakati, silakan seumur hidup pun jadi komite, tidak masalah. Yang penting ada pemilihan supaya diketahui betul bahwa memang itu yang diharapkan jadi komite sekolah. Yang berikutnya tertarik ada teman saya Pak Andi, Pak Patah, beliau teman saya dari dulu, dari SMP 4. Kalau kita berbicara tentang Permendikbud 76 itu sudah diatur semuanya. Beliau mengatakan dan iya benar, semuanya sudah diatur tentang komite sekolah, dewan pendidikan, apa tugas, peran dan fungsinya. Itu kan sudah jelas. Paling kita melakukan controlling, melakukan memberi pertimbangan, mau menjadi mediator. Itu tugas, peran dan fungsi kita. Adakah hal lain yang bisa kita lakukan di luar dari aturan-aturan itu yang diatur di Permendikbud itu? Tentu ada. Kalau sekiranya kita upaya-upaya yang kita lakukan sekarang ini bisa melahirkan sebuah aturan regulasi berupa perda untuk membolehkan dengan tetap tidak bertentangan dengan Permendikbud yang disebutkan tadi Pak Andi. Saya kira bisa. Tadi saya sudah katakan anggaran dasar, anggaran rumah tangga kita ini sudah ada gambarannya dan konsepnya sudah kita keluarkan, kita lahirkan. Tinggal tiba di sekolah dirubah saja berdasarkan kebutuhan. Bisa jadi berdasarkan kebutuhan Pak, benar. Jadi bisa jadi nanti di dalam regulasi-regulasi yang kita buat, bahkan kita merencana bagaimana menyusun sebuah perda untuk kemudian memberi payung kepada sekolah-sekolah agar benar-benar komite bisa berdaya di situ. Ada pemberdayaan yang bisa kita lakukan terhadap komite agar komunikasi dengan masyarakat, orang tua, siswa benar-benar ada. Termasuk diantaranya Pak Prof bilang tadi, kalau memungkinkan ada insentif, kenapa tidak untuk komite ya? Ada biaya operasional itu sudah diusulkan. Tadi juga ada bahasa mengatakan tetap Pak teman saya juga Pak Rahman ya. Saya juga mengatakan ini sudah berlanjut kita selalu melakukan kegiatan yang sama, belum ada action ya, belum ada tindak lanjut dari apa yang kita lakukan. Perlu diketahui setiap saat kita memberi rekomendasi kepada dinas, kepada Bapak Wali Kota di akhir tahun pasti Pak. Kita akan memberikan rekomendasi kepada wali kota, kiranya benar-benar ada perbaikan-perbaikan yang kita lakukan dalam posisi kita sebagai Dewan Pendidikan untuk kemudian memayungi komite-komite termasuk bagaimana pendidikan ini bisa benar-benar eksis sesuai dengan harapan kita ke depan untuk anak-anak bangsa ini. Kemudian
selanjutnya saya tertarik juga dengan informasi Pak Kasim Quraish ya. PJ itu Pak lebih 100 orang kepala sekolah mungkin dengan SD SMP ya. Ini persoalan terbukti juga kali ini tahun ini kita lakukan pemilihan kepala sekolah inspiratif. Pendaftarnya agak kurang, hanya lebih dari 20-23 ya. Padahal mestinya mesti banyak. Kenapa kurang? Karena satu diantaranya syaratnya itu adalah minimal menjabat sebagai kepala sekolah 3 tahun. Ini sementara ini banyak PJ yang ada di sekolah ini persoalan memang kalau itu terjadi terus menerus. Tapi ada berikutnya lagi, sekolah ini ada pemerataan. Sekolah ini harus ada satu sekolah dengan sekolah lainnya harus sama dari segi sarana prasarananya, dari segi gurunya dan sebagainya, sehingga tidak ada lagi sekolah unggulan yang hanya ada berada di tengah kota. Mestinya di semua tempat dalam pelosok sudut-sudut kota ini kita punya sekolah sama. Nah, tinggal komitmen, perhatian pemerintah untuk itu. Kalau kita mengacu pada aturan 20% APBD kita harus teralokasi ke pendidikan. Kalau ini terjadi, insya Allah walaupun secara bertahap itu bisa terpenuhi. 20% APBD teralokasi ke pendidikan, dan ini tidak pernah terjadi Pak. Tidak pernah. Saya masih di Dinas Pendidikan waktu itu, katanya saya sudah berikan 35%. Iya, tapi gaji lebih banyak dari. Padahal aturan mengatakan 30% untuk pendidikan itu di luar gaji. Ini adalah belanja modal untuk 20%-nya. Ada 2 orang, beliau orang berpengaruh di Dewan di DPR kita, mudah-mudahan bisa itu hadir 20% teralokasi untuk pendidikan. Kalau itu terjadi, insya Allah Pak, sekolah kita akan lebih bagus dibanding pada saat ini. Jadi terserah komitmen. Masalah kita dulu ada belajarnya malah Ibu Ayu ini dulu kita malah belajar di bawah kolong rumah Pak. Tapi ada komitmen dari pemerintah, dari orang tua, dari siswanya sendiri untuk kemudian ingin lebih baik, insya Allah kita baik. Tapi memang tadi sarana prasarana kita, ketenagaan kita yang ada di semua sekolah harus diratakan. Itu barangkali pekerjaan kita, dan kita dari Dewan Pendidikan selalu mendorong pemerintah untuk melakukan itu, termasuk dari DPR, karena beliau ini adalah orang yang sangat menentukan juga bagaimana penganggaran itu bisa jalan ya, bisa sesuai dengan ketentuan yang ada. Saya kira demikian Pak, secara umum saja saya berikan gambaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jam berapa mau ditutup Pak Ketua? Ya. Jam berapa mau ditutup? Ya, mungkin sebelum jam 12, ditutup masih ada waktu 15 Pak. Kalau ada perempuan tadi. Siapa? Itu tadi ada satu perempuan Pak. Ya. Silakan Bu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Saya Ibu Bone Walipala, Ketua Komite SD Negeri 71 Rapo Jawa, Kecamatan Talok. Begini Bapak Ibu, mohon maaf sebelumnya, saya tidak bermaksud, tidak ada niat untuk melapor ya, tapi saya hanya mau curhat tentang bantuan sarana dan prasarana. Begini Pak, di tahun 2023 ini ada dana DAK dari pusat. Alhamdulillah ada namanya SD Negeri 71 Rapo Jawa mendapat DAK 2 bantuan, yaitu perpustakaan dengan WC. Ya. Dan setelah itu saya selaku komite sering ikut rapat, dan sekolah kami di sekarang Bu sudah terbongkar atapnya, kan akan dibangunkan perpustakaan. Pendek cerita Bu, titik terakhir kami dikumpulkan di Rujab, hasilnya tidak memenuhi syarat. Nah ini ada Bapak dari Kalukobo 2 juga tidak memenuhi syarat karena
yang mau melaksanakan itu adalah Pokmas. Pokmas yang ada di Kelurahan Rapo Jawa. Nah. Pokmas. Nah. Kita paham Bu ya? Nah. Yang menjadi pertanyaan saya Pak, Bu, begini. Kapan ya bisa sekolah saya diperbaiki kembali? Itu ya, itu yang pertama. Kedua, dana DAK ini Bu, kemana sekarang? Apakah kembali ke pusat ataukah dipindahkan ke tempat lain? Saya kira itu Bu intinya. Sekian itulah Bu intinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat bagus dari Rapo Jawa. Mungkin langsung ditanggapi Bu Yeni. Iya. Sekaligus menutup Bu. Sekaligus menutup. Ini. Oh iya. Sebagai wakil ketua. Padahal saya masih mau bicara. Bercanda aja. Enggak maksudnya. Yang tadi Bu, sebelum saya jawab, jadi pembangunan sekolahnya ini, tabe Bu. Dulu. Ini sekolah sudah sementara pembangunan ataukah belum? Belum. Oh, baru mau, tapi sudah dibongkar. Enggak ya juga. Oh, iya, paham Mak, sudah nih, nyambung Mak. Iya, makasih. Jadi ini menjadi, saya selalu menghindari kata bermasalah. Ini menjadi apa namanya? Iya, tantangan ya. Karena di DAK suka tidak suka aturannya yang boleh melaksanakan memang Pokmas dan itu diatur oleh undang-undang. Saya saya sempat mempertanyakan waktu kami BIMTEK partai ya sama Kemendagri. Kenapa mesti ada Pokmas? Nah, sudah ada LPM. Ini membuat gaduh LPM ya. Dia hampir sama. Iya, maksud saya bicara LPM karena itu tahu dia ada aturannya juga LPM itu ya, kan hampir sama fungsinya LPM dengan Pokmas itu. Saya bilang di mana sih bedanya antara Pokmas dan LPM? Karena ini membuat gaduh kami di bawah. Membuat aturan itu juga harus mendengar di bawah. Kami sampaikan ya begitu sama Kemendagri, cuma dia tidak bisa jawab. Itu sudah aturan Bu. Ya kalau sudah begitu kan kita dikunci negara hukum. Ya, jadi artinya untuk sementara ya kita pasti mengikuti aturan dan Disdik juga tidak berani untuk langgar. Makanya ketika sebuah sekolah mendapatkan DAK, syaratnya yang harus mengerjakan adalah Pokmas. Kalau ada yang tidak mau Pokmas yang laksanakan, batal itu memang, jadi serba dilematis. Jadi kalau saya ya kita turunkan misalnya apa namanya ketidaksenangan kita ikuti saja aturan demi kebaikan sekolah. Kalau secara politis pasti kita juga kesal. Ih, kenapa saya ada itu Pokmas? Apa seng? Nah ada LPM. Makanya kita jadi heran kan. Pemerintah juga cerdas ya. Pemerintah itu bukan orang yang tidak mengetahui aturan. Dia duluan tahu daripada kita. Jadi dia tahu bilang memang Pokmas itu legal dan memang diatur oleh undang-undang. Dia cepat bentuk memang Pokmas. Makanya kita dengar ya, yang kontainer dilakukan oleh Pokmas itu tidak salah. Karena memang ada aturannya. Walaupun menurut kacamata kita, mereka mengerjakan itu asal-asalan, tanda kutip ya, itu menurut kata-kata orang di luar. Tetapi secara regulasi dan secara aturan mereka tidak salah. Begini ini di DAK. Jadi banyak yang tidak terselesaikan DAK-nya. Karena banyak orang LPM juga yang tidak mau kalau dilakukan oleh Pokmas, tapi tidak semua ya. Itu kendalanya Bu. Jadi berdamailah dengan aturan, itu yang saya bisa sampaikan. Saya juga termasuk orang yang suka kritis dengan aturan, tapi saya paham kita adalah negara hukum, kita harus bersabar dengan ketidaksenangan kita. Ini kita lihat saja yang baiknya daripada tidak diselesaikan. Dan pertanyaan kedua adalah, apakah kalau tidak dikerjakan, DAK ini bisa dialihkan ke sekolah lain ataukah kembali ke pusat? Nah, ini tergantung bagaimana aturan awalnya dan itu saya akan tanyakan dulu. Saya tidak mau ujub-ujub langsung jawab bilang tidak atau seperti apa. Ini nanti kami tanyakan.
Apakah dimungkinkan untuk dia pindah ataukah dia kembali? Tetapi kalau secara logika sih tidak mungkin ya, karena dia diberikan berdasarkan proposal, itu yang saya tahu. Jadi ketika dapat bantuan dari pusat itu berdasarkan proposal yang masuk, bukan karena penunjukan dari dinas pendidikan. Jadi dipilah-pilah, makanya yang dikasih. Ketika berarti pemerintah rugi ya. Rugi dari apa? Dari serapan anggaran. Dia tidak mampu menyelesaikan persoalan teknis di lapangan. Jadi bisa dilihat ketidakmampuan dinas pendidikan atau pemerintah kota karena dia tidak mampu menyelesaikan konflik di bawah yang harusnya bisa terselesaikan. Jadi itu yang untuk pembangunan. Jadi kayaknya sudah tidak ada lagi pertanyaan. Oh, yang terakhir sebelum saya tutup, tadi saya lupa singgung ya tentang bantuan sekolah. Pada prinsipnya dibenarkan, tetapi bantuan itu tidak bersifat mengikat dan memaksa. Yang bersifat mengikat dan memaksa adalah restribusi. Itu kalau kita tidak bayar kita kena denda, itu coba mikir, tidak bayar pajak. Kita tidak bayar restribusi yang sudah diatur oleh Perda, maka itu mengikat kepada masyarakat. Tapi kalau dia sifatnya bantuan, ini untuk untuk mengajak masyarakat berpartisipasi. Tapi yakin saja ketika kita berkomunikasi dengan baik, memperlihatkan kinerja dengan baik sebuah sekolah, tanpa kita minta pun pasti orang tua dengan sukarela memberikan. Dan ada satu hal yang paling bagus sekarang ini, alumni. Saya punya alumni SMP itu paling banyak sumbangannya. Barangkali teman-teman komite bisa melirik di alumni. Jadi bantuan-bantuan untuk sekolah di alumni itu tidak ada cerita, tidak ada orang yang mau soroti. Siapa mau soroti kalau alumninya tahu menyumbang banyak? Ada alumninya pejabat yang memberikan sumbangan yang begitu besar, apa yang kita mau soroti? Tapi begitu kita minta sumbangan kepada orang tua, labelnya orang tua, biar mungkin 10.000, 20.000 bisa jadi masalah. Kalau mereka tidak setuju, karena kembali lagi bantuan tidak bersifat mengikat dan memaksa. Dan terakhir sekali yang tentang pustakawan, ya kita miris walaupun pernah smart library itu smart library hanya ketika mau dicanangkan semua serius. Setelah lama berjalan tidak dilihat lagi kembali. Kita kekurangan literasi. Jadi ini memang menjadi tugas kita sebenarnya bukan hanya sekolah, tapi kita sebagai orang tua bagaimana menumbuhkan minat baca pada anak. Apa pentingnya mereka membaca? Ini yang masih kurang. HP-nya nak baca. Ya bagus kalau HP dibaca motivasi, tapi sayangnya lebay-lebay. Yang saya lagu-lagu senja. Ini kan barangkali kita juga sebagai orang tua, saya juga ya secara pribadi selalu mengontrol bahwa kita melihat anak-anak, terutama bapak-bapak ini yang paling besar pengaruhnya dalam pendidikan, Pak. Bukan hanya ibu-ibu, karena aura bapak-bapak dalam secara psikolog, dia lebih besar pengaruhnya dalam menanamkan kepribadian terhadap anak daripada seorang ibu. Besar sekali itu. Bukan soal mendengarnya, Pak, kedekatan tak. Ya. Jadi ketika seorang ayah memberikan nasihat, itu akan jauh lebih besar pengaruhnya daripada seorang ibu. Dan itu akan melekat sehingga seorang anak tidak akan kehilangan figur seorang ayah dan akan meminimalisir pergaulan bebas. Suruh tutup puang ini. Jadi itu yang sempat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Tentu saja banyak kekurangan yang kami sampaikan, tentu saja banyak harapan-harapan yang ingin tersampaikan pada kami. Selesai forum ini masih bisa kita diskusi-diskusi kecil. Dan akhirul kalam, sekali lagi mohon maaf apabila apa yang kami sampaikan tidak berkenan atau ada kata-kata yang tidak berkenan. Dan kita berharap pendidikan